Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Ilmu dalam perspektif historis. 1. Awal perkembangan ilmu. Ilmu, sains, telah berkembang sepanjang sejarah manusia sebagai upaya memahami alam semesta, memanfaatkan sumber daya, dan meningkatkan kualitas hidup. Awalnya, ilmu lebih bersifat praktis dan intuitif, berkembang melalui pengalaman sehari-hari manusia prasejarah, seperti bercocok tanam, berburu, dan membangun tempat tinggal. Peradaban kuno. Peradaban Mesir, Mesopotamia, India, Tiongkok, dan Yunani kuno merupakan tonggak awal perkembangan ilmu. Dalam peradaban ini, ilmu berintegrasi erat dengan agama, filsafat, dan mitologi. Contohnya, bangsa Mesir menggunakan ilmu geometri untuk membangun piramida, sedangkan filsuf Yunani seperti Aristoteles mengembangkan pendekatan deduktif untuk memahami alam. Filsafat Yunani. Filsuf seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles meletakkan dasar-dasar ilmiah melalui metode berpikir logis dan sistematis. Aristoteles, misalnya, menciptakan sistem klasifikasi dalam biologi dan mencoba menjelaskan fenomena alam melalui pengamatan dan logika. 2 abad pertengahan. Peran agama dalam ilmu. Pada abad pertengahan, ilmu mengalami stagnasi di Eropa karena dominasi gereja yang cenderung mengutamakan dogma teologis. Namun, di dunia Islam, ilmu berkembang pesat. Cendekiawan Muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Avicenna, dan Al-Biruni memperkaya bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya-karya mereka kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, membawa pengetahuan baru ke Eropa. Ketiga, Renaissance dan Revolusi Ilmiah. Era Renaissance, abad ke-14 hingga ke-14, menandai kebangkitan kembali ilmu di Eropa dengan pendekatan yang lebih empiris. Revolusi ilmiah di abad ke-16 dan 17 yang dipelopori oleh ilmuwan seperti Kopernikus, Galileo, Kepler, dan Newton membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap ilmu. 1. Kopernikus mengembangkan model heliosentris yang menempatkan matahari di pusat tata surya. 2. Galileo menggunakan teleskop untuk mengamati planet dan membuktikan kebenaran model Kopernikus. 3. Newton mengembangkan hukum gravitasi dan mekanika klasik yang menjadi dasar fisika selama berabad-abad. 4. Ilmu di era modern. Pada abad ke-19 dan 20, ilmu menjadi lebih terfragmentasi dan spesifik dengan munculnya berbagai cabang ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu sosial. Penemuan seperti teori evolusi Darwin, teori relativitas Einstein, dan penemuan DNA membuka cakrawala baru dalam pemahaman manusia tentang alam semesta dan kehidupan. 1. Perkembangan teknologi. Revolusi industri mendorong aplikasi ilmu dalam kehidupan sehari-hari, dari mesin uap hingga komputer. 2. Interdisiplin. Ilmu modern seringkali melibatkan kerja sama lintas disiplin, seperti bioinformatika, nanoteknologi, dan kecerdasan buatan. Kelima, ilmu di abad 21, era digital dan globalisasi. Ilmu di abad ini menghadapi tantangan baru, seperti perubahan iklim, krisis energi, dan penyakit pandemi. Teknologi digital dan akses data besar, big data, mengubah cara ilmu dilakukan, dengan kolaborasi global yang lebih cepat dan efisien. B. Pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmiah adalah sesuatu yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, dikelola secara sistematis, dan memiliki dasar logika atau metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penelitian atau karya akademik, sifat ilmiah berarti bahwa proses dan hasilnya sesuai dengan kaidah dan prinsip ilmiah, sehingga bisa diuji atau diverifikasi oleh pihak lain. Ciri-ciri ilmiah. 1. Sistematis. Proses ilmiah dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur dan terencana, mengikuti metode tertentu dari awal hingga akhir. 2. Logis.
Penjelasan atau argumen dalam karya ilmiah harus masuk akal dan berdasarkan logika yang diterima secara umum. Üçüncü objektif. Penyajian fakta dan data tidak boleh dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau bias penulis. 4 empiris. Menggunakan data yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, atau pengalaman nyata yang bisa diukur dan dianalisis. 5. Verifikatif. Kebenaran dari kesimpulan ilmiah dapat diuji atau diperiksa ulang oleh peneliti lain menggunakan metode yang sama. 6. Universal. Temuan ilmiah harus berlaku secara umum dan tidak hanya terbatas pada kasus tertentu. 7. Reproduksibilitas. Penelitian atau hasil ilmiah dapat diulang oleh orang lain dengan metode yang sama dan memberikan hasil yang serupa. C. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. 1. Epistemologi, fondasi ilmu. Epistemologi, cabang filsafat yang membahas hakikat, asal-usul dan batasan pengetahuan, menjadi landasan bagi eksistensi ilmu. Pilar ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti 1. Bagaimana kita mengetahui sesuatu? 2. Apa yang membuat suatu pengetahuan dapat diterima sebagai ilmu? Epistemologi membantu membedakan ilmu dari kepercayaan atau spekulasi semata melalui pendekatan sistematis, seperti logika, empirisme, atau rasionalisme. 2. Metodologi, cara ilmu berkembang. Metodologi adalah kerangka kerja yang membimbing proses ilmiah. Pilar ini meliputi 1. Metode empiris, observasi dan eksperimen. 2. Pendekatan deduktif dan induktif metodologi memastikan ilmu berkembang secara terstruktur, dengan data dan bukti menjadi dasar utama pengambilan kesimpulan. 3. Etika, moralitas dalam praktik ilmu. Ilmu bukan hanya soal fakta, ia juga memiliki dimensi moral. Pilar etika menjaga agar ilmu tidak disalahgunakan, baik dalam penelitian maupun penerapannya. Contohnya, 1. Etika penelitian memastikan perlindungan terhadap subjek penelitian. 2. Pertimbangan moral mencegah inovasi yang berpotensi merugikan umat manusia atau lingkungan. 4. Filsafat ilmu, refleksi kritis atas ilmu. Filsafat ilmu bertindak sebagai cermin bagi ilmu itu sendiri. Ia mempertanyakan asumsi, metode, dan tujuan ilmu dengan cara kritis. Dengan ini, ilmu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan diri dengan tantangan baru. Kelima, komunitas ilmiah. Ekosistem pendukung. Eksistensi ilmu bergantung pada komunitas ilmiah yang kolaboratif, seperti akademisi, peneliti, dan institusi pendidikan. Pilar ini mencakup 1. Diskusi dan debat ilmiah. 2. Proses peer review sebagai mekanisme evaluasi. 3. Penyebaran pengetahuan melalui publikasi dan konferensi. 6. Dukungan sosial dan budaya. Ilmu tidak berdiri sendiri, tetapi tumbuh subur dalam masyarakat yang mendukung perkembangan intelektual. Pilar ini mencakup 1. Sistem pendidikan yang inklusif. 2. Kebijakan pemerintah yang mendukung penelitian. 3. Budaya kritis dan keingintahuan dalam masyarakat. 7. Teknologi, alat untuk mendalami ilmu. Perkembangan teknologi menjadi katalis utama bagi ilmu pengetahuan. Dengan alat dan teknik canggih, ilmu dapat memperluas cakupan, meningkatkan presisi, dan menjawab pertanyaan yang sebelumnya tidak terjangkau. D. Problema etika ilmu. Etika dalam ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek penting yang seringkali menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ilmu bertujuan untuk menemukan kebenaran dan meningkatkan kualitas hidup manusia, proses pengembangan dan penerapannya tidak terlepas dari dilema etis. Berikut adalah beberapa problema etika yang sering muncul dalam ilmu pengetahuan. 1. Integritas ilmiah. 1. Plagiarisme. Menggunakan ide, data, atau hasil penelitian orang lain tanpa memberikan penghargaan yang semestinya. 2. Manipulasi data. Mengubah atau memalsukan hasil penelitian untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang mengaburkan kebenaran ilmiah. 3. Publikasi berlebihan, salami slicing.
Membagi satu penelitian menjadi beberapa publikasi kecil untuk meningkatkan jumlah publikasi tanpa kontribusi yang berarti. 2. Eksperimen pada manusia dan hewan. 1. Eksperimen pada manusia. Penelitian yang melibatkan manusia sering menimbulkan isu terkait persetujuan yang sadar, informed consent, privasi, dan potensi bahaya pada subjek. 2. Eksperimen pada hewan. Penggunaan hewan untuk penelitian sering memicu perdebatan terkait kesejahteraan hewan. Apakah penderitaan yang dialami hewan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan? 3. Penerapan ilmu yang berbahaya. 1. Pengembangan senjata. Ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan senjata pemusnah massal seperti nuklir, biologis, atau kimia menimbulkan risiko besar bagi kemanusiaan. 2. Teknologi yang tidak terkendali. Misalnya kecerdasan buatan, AI, atau bioteknologi yang disalahgunakan dapat menimbulkan ancaman etis dan sosial. Keempat, konflik kepentingan. Peneliti yang didanai oleh industri tertentu mungkin menghadapi tekanan untuk menghasilkan hasil yang menguntungkan pihak penyandang dana, yang dapat mengorbankan objektivitas. 5. Hak atas pengetahuan. Paten dan hak kekayaan intelektual. Menjaga keseimbangan antara melindungi hak cipta dan memastikan akses universal terhadap hasil penelitian, terutama di bidang medis atau teknologi yang menyangkut kepentingan publik. 6. Ketimpangan dalam akses ilmu. Negara-negara maju sering memiliki akses lebih besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat memperdalam kesenjangan global dengan negara-negara berkembang. 7. Krisis kepercayaan pada ilmu pengetahuan. Penyebaran informasi yang salah, misinformasi, dan manipulasi hasil penelitian dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap komunitas ilmiah. 8. Dampak lingkungan. Penelitian atau eksplorasi ilmiah yang merusak lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam, menimbulkan pertanyaan terkait tanggung jawab etis para ilmuwan terhadap keberlanjutan planet. Upaya mengatasi problema etika dalam ilmu. 1. Kode etik ilmiah. Mematuhi panduan dan regulasi yang disusun oleh institusi atau organisasi ilmiah. 2. Transparansi dan reproduksibilitas. Membuka data penelitian untuk tinjauan sejawat, peer review, dan memungkinkan penelitian direplikasi untuk memverifikasi hasil. 3. Pendidikan etika. Menanamkan nilai-nilai etis sejak awal dalam pendidikan ilmiah. 4. Partisipasi publik. Melibatkan masyarakat dalam diskusi terkait penerapan ilmu pengetahuan, terutama yang berdampak luas pada kehidupan. 5. Pengawasan dan regulasi. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan norma etika. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK. Sebagai dasar nilai, Pancasila memberikan pedoman moral dan etika dalam pengembangan IPTEK yang tidak hanya bertujuan untuk kemajuan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan keberlanjutan. Berikut adalah penjelasan mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam strategi pengembangan IPTEK. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai pertama Pancasila menekankan pentingnya keberadaan Tuhan sebagai landasan moral. Dalam pengembangan IPTEK, nilai ini mengarahkan bahwa inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan harus berlandaskan pada etika dan moral yang luhur, menghindari penyalahgunaan teknologi untuk tujuan destruktif, serta menghormati kebebasan beragama dan keyakinan. IPTEK harus mendukung harmoni spiritual manusia, bukan menjadi alat untuk menghilangkan nilai-nilai religius. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan IPTEK harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Teknologi harus dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara adil, tanpa diskriminasi. Selain itu,
Iptek harus dipergunakan dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga martabat manusia, bukan untuk merendahkannya. Ketiga, Persatuan Indonesia. Iptek berperan penting dalam memperkuat persatuan bangsa. Dalam pengembangannya, Iptek harus berkontribusi pada kemajuan seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Teknologi yang dikembangkan harus menghormati keberagaman budaya, adat istiadat, dan bahasa daerah, sehingga dapat memperkokoh integrasi nasional. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Strategi pengembangan Iptek perlu melibatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan demokratis. Keputusan terkait pengembangan Iptek harus didasarkan pada dialog, musyawarah, dan kebijaksanaan, sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi. Dengan melibatkan masyarakat, teknologi yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan lokal. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menuntut agar hasil-hasil dari pengembangan Iptek dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Pemerataan akses terhadap teknologi dan pengetahuan menjadi prioritas utama. Teknologi tidak boleh menjadi alat yang memperlebar kesenjangan sosial, tetapi harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Strategi implementasi nilai Pancasila dalam pengembangan Iptek. 1. Pendidikan berbasis Pancasila. Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diintegrasikan dengan pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang menekankan pengembangan etika dan tanggung jawab sosial. 2. Inovasi yang berkelanjutan. Mengutamakan penelitian dan pengembangan teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup serta memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem. 3. Kolaborasi antar sektor. Pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pengembangan Iptek selaras dengan kebutuhan nasional dan nilai-nilai Pancasila. 4. Penguatan regulasi. Pemerintah perlu membuat kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa pengembangan Iptek dilakukan dengan memperhatikan aspek moral, sosial, dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai, pengembangan Iptek di Indonesia dapat berjalan secara harmonis, tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan bangsa dan dunia secara keseluruhan. F. Visi ilmu di Indonesia. Jika Anda ingin membahas visi ilmu di Indonesia, topiknya dapat mencakup bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk mencapai kemajuan bangsa. Berikut adalah beberapa poin yang dapat disoroti dalam visi ilmu di Indonesia. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu pengetahuan di Indonesia diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan akses ke layanan dasar. Contohnya, 1. Mengembangkan teknologi tepat guna untuk membantu petani dan nelayan. 2. Meningkatkan layanan kesehatan berbasis penelitian medis lokal. 2. Mendorong inovasi dan teknologi lokal. 1. Mendukung pengembangan teknologi yang berbasis sumber daya alam dan budaya Indonesia. 2. Menekankan pentingnya riset dan pengembangan, R&D, dalam sektor strategis seperti energi terbarukan, pangan, dan transportasi. 3. Pendidikan dan literasi sains. 1. Membentuk generasi muda yang melek sains dan teknologi. 2. Mengintegrasikan sains ke dalam sistem pendidikan nasional untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 4. Kolaborasi global. 1. Berkolaborasi dengan negara lain dalam penelitian dan inovasi. 2. Berpartisipasi aktif dalam komunitas ilmiah internasional untuk mengangkat isu-isu global seperti perubahan iklim. 5. Memperkuat infrastruktur ilmu pengetahuan. Membangun pusat penelitian dan pengembangan di berbagai wilayah Indonesia. Mendukung pendanaan untuk proyek-proyek ilmiah strategis. 6. Menjaga kelestarian lingkungan. Ilmu pengetahuan diorientasikan untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui teknologi ramah lingkungan dan solusi berbasis ekosistem.
Garis sikap ilmuwan yang harus dimiliki ilmuwan. Seorang ilmuwan harus memiliki sejumlah sikap yang mendukung proses dan hasil penelitian mereka. Sikap ini penting untuk menjaga integritas, kualitas, dan relevansi penelitian. Berikut adalah beberapa sikap ilmuwan yang ideal. 1. Rasa ingin tahu, curiosity. Seorang ilmuwan harus memiliki keinginan yang kuat untuk memahami dunia di sekitarnya dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. 2. Kritis, critical thinking. Ilmuwan harus mampu menganalisis informasi dengan saksama, mempertanyakan asumsi, dan mengevaluasi argumen berdasarkan bukti. Üçüncü objektif. Dalam melakukan penelitian, ilmuwan harus mengesampingkan bias pribadi dan hanya bergantung pada fakta serta data yang valid. 4. Jujur dan etis. Kejujuran dalam melaporkan data, hasil penelitian, dan sumber rujukan sangat penting. Ilmuwan juga harus mengikuti kode etik penelitian yang berlaku. 5. Tekun dan ulet. Penelitian seringkali membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang besar. Oleh karena itu, ilmuwan harus sabar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. 6. Sikap skeptis, skepticism. Ilmuwan perlu skeptis terhadap klaim-klaim yang belum terbukti secara ilmiah dan menuntut bukti yang kuat sebelum menerima suatu kesimpulan. 7. Terbuka terhadap kritik, open-mindedness. Ilmuwan harus terbuka terhadap pendapat atau kritik dari orang lain, serta siap merevisi pendapatnya berdasarkan bukti baru. 8. Inovatif dan kreatif. Dalam menghadapi masalah, ilmuwan harus berpikir out of the box dan mencari solusi baru yang belum terpikirkan sebelumnya. 9. Rasa tanggung jawab. Ilmuwan harus menyadari dampak dari penelitiannya terhadap masyarakat, lingkungan, dan masa depan. Onuncu kolaboratif. Kemampuan untuk bekerja sama dengan ilmuwan lain, baik lintas disiplin maupun lintas budaya, sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang bermakna. 11. Konsisten. Sikap konsisten dalam metode dan pendekatan penelitian memastikan hasil yang dapat dipercaya dan dapat direplikasi. Sikap-sikap ini membantu ilmuwan tidak hanya untuk mencapai hasil penelitian yang baik, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia ilmu pengetahuan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat difahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.